Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan yang hidup. Di pagi yang cerah dan spesial ini, karena hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis, tanggal 13 Mei tahun 2021. Kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Mei ini, Dia akan memberkati hidup kita seperti Dia telah menolong dan memberkati kita dalam tidurnya kita sepanjang malam ini. Dan Dia akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, dan mungkin kita akan bersiap untuk ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, atau mungkin kita akan melakukan pelayanan dalam ibadah peringatan ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-12, itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya percaya saudara akan dan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini, dan saya berdoa supaya kiranya kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Pentahiran sesudah melahirkan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Hari ini dalam perenungan kita adalah sesuatu yang spesial untuk kaum wanita. Sebab beginilah firman Tuhan yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Diberkati Anda yang diciptakan sebagai perempuan. Amin. Anda pantas dilindungi, dikasihi, disayangi karena terambil dari tulang rusuk seorang pria. Imamat pasal yang ke-12 ini dikhususkan untuk wanita yang baru saja melahirkan. Khusus satu pasal, Tuhan mengajar kaum wanita bagaimana harus bersikap dan melakukan apa yang mereka harus lakukan sebagai wanita yang diberkati oleh Tuhan. You are special in God. Amin, kaum wanita. Luar biasa. Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan tentang perempuan adalah terkait tentang tempat dan peranan mereka dalam masyarakat. Hukum Musa dengan rinci mengatur tentang apa yang dilakukan seorang perempuan ketika ia melahirkan. Pengaturan ini bukanlah untuk menghalangi perempuan. Sebaliknya, aturan itu untuk memberi penghargaan dan tempat khusus dalam umat Allah. Karena itu Allah menghargai setiap perempuan. Melalui Musa, Tuhan mengatur bagaimana menghargai seorang perempuan. Tuhan mengatur bagaimana cara memperlakukan ibu dan anak yang baru lahir. Alkitab memberikan informasi tentang perbedaan masa najis. Alkitab memberikan informasi tentang perbedaan masa najis. Jika melahirkan anak laki-laki, maka najis sang ibu hanya 1 minggu. Namun jika yang lahir anak perempuan, durasi waktu 2 kali lebih lama, yaitu 2 minggu. Alasannya, anak laki-laki harus disunat pada hari yang ke-8. Jadi sang ibu tidak boleh najis lebih lama. Tujuannya adalah supaya ia tidak bersinggungan dengan aturan sunat yang dibuat oleh Allah sendiri. Lewat peraturan ini, kita melihat bahwa Allah memperlakukan laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, Ia tidak membeda-bedakan. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keunikan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Ia mengenal setiap ciptaannya. Aturan dan hukum dalam Perjanjian Lama bukanlah sebuah beban, apalagi sebuah tekanan. Itu merupakan tindakan Allah agar setiap anaknya menikmati hidup dalam tuntunannya. Allah senantiasa memelihara semua anak-anaknya, perempuan maupun laki-laki. Amin. Dalam Perjanjian Baru, kedatangan Yesus merupakan penggenapan aturan-aturan Perjanjian Lama. Ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengenal setiap umatnya. Sama seperti Bapaknya mengenal setiap ciptaannya dan memberi hukum untuk menjadi pedoman keseharian kita berjalan dalam rencana indahnya. Amin.
Diberkatilah secara khusus kaum perempuan yang ada dalam sidang jemaat Tuhan. Doa saya, saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, menjadi seorang perempuan sempurna yang dianugerahi oleh Allah untuk melahirkan seorang anak dari rahim yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dalam setiap kegiatan kita, secara khusus dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Dan digenapilah juga firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.